진짜 확인해봤는데 뭐 특별한 정황은 없고요. 연락할 가족이 없어서요. Cerita bermula dengan seorang pria bernama Jessic yang sedang bekerja. Diketahui Jessic ini adalah seorang agensi artis yang baru saja memulai bisnis kecilnya itu. Saat sedang menunggu, Jessic mendapat kabar salah satu artisnya yang bernama Jiung meninggal dunia. 진짜 확인해봤는데 뭐 특별한 정황은 없고요. 연락할 가족이 없어서요. Karena Jiung mempunyai hutang padanya, Jessic pergi ke apartemen Jiung untuk mengambil barang-barang berharga di sana. Ketika mencari barang berharga, Jessic melihat anak Jiung yang tinggal sendirian karena ibunya baru saja meninggal. Saat Jessic memperkenalkan dirinya, anak yang bernama Eun-hye itu hanya diam dan memakan roti. Dan ternyata Eun-hye tidak bisa melihat dan mendengar. Jessic yang merasa iba pun menelpon ayah Eun-hye dan memberitahu istrinya sudah meninggal. 분 맞으시죠? Karena sudah lama berpisah, ayah Eun-hye tidak mau mengurus anaknya itu. 뭐? Mengira Jessic adalah ibunya, Eun-hye berusaha memanggil Jessic. 왜? Mendengar keributan itu, pemilik apartemen mendatangi mereka. 봐, 사람 있었잖아. 사람들이 왜 그래? Pemilik apartemen yang mengira Jessic adalah ayah Eun-hye meminta uang sewa karena sebentar lagi sudah jatuh tempo. 올려달라는 말씀이세요? 8천이잖아. Jessic yang mengetahui Jiung mempunyai deposit pun berencana berpura-pura menjadi ayah Eun-hye untuk mengambil deposit itu. Ketika kembali ke apartemennya, Jessic diusir karena sudah lama menunggak sewa. Karena sudah tak mempunyai tempat tinggal, Jessic pun kembali ke apartemen Eun-hye. 아빠. Untuk berpura-pura menjadi ayah Eun-hye, Jessic mengajari memanggilnya ayah. 그나저나 한 달은 아빠처럼. 애들이랑 친해지려면 어떻게 해야 되냐? Untuk mendekati Eun-hye, Jessic pun bertanya kepada temannya. 내가 몇 살인데? 네. Sekembalinya di apartemen, Jessic membelikan Eun-hye mie. Tak tergoda dengan aroma mie, Eun-hye lebih memilih roti yang sudah biasa ia makan. Kesal dengan tingkah Eun-hye yang selalu makan roti, Jessic menyingkirkan roti-roti itu. Menyadari rotinya tidak ada, Eun-hye pun histeris. 이거. Jessic akhirnya mengalah dan membelikan Eun-hye roti. Tapi ketika Jessic ingin makan mie, Eun-hye yang mencium aromanya datang menghampiri dan meninggalkan roti favoritnya itu. 나 전화를 한 통 할 때가 있어가지고. Keesokan harinya, Jessic diberitahu agen properti akan mengunjungi apartemennya. 동산요? 응, 현관 비밀번호 좀 알려줘. Jessic pun panik dan ingin membawa Eun-hye pergi. 은혜야. 아니요. Jessic yang pergi seorang diri menyadari handphonenya tertinggal dan terpaksa kembali. 오, 일찍 들어오셨네. 아빠가 정신 차려야지. Beruntung Jessic berhasil meyakinkan kalau Eun-hye adalah anaknya. Karena tak pernah memandikan anak, Jessic bingung dan Eun-hye pun berteriak. 어디가? 여기 딱 서서 배워. Ketika malam harinya, Eun-hye menghampiri Jessic dan menangis di sisinya.
Jae-sik yang sedang enak tidur tak memperdulikan tangisan Eun-hye. 야, 왜 이래? Jae-sik pun segera membawa Eun-hye ke rumah sakit untuk mengobatinya. Keesokan harinya, Jae-sik ingin membawa Eun-hye ke sekolah khusus disabilitas supaya Eun-hye bisa berkomunikasi. Namun pada saat di kelas tunanetra maupun tunarungu, Eun-hye tidak bisa beradaptasi karena tidak ada kelas disabilitas untuk kedua kekurangannya itu. 네, 현재 대한민국 법으로 Dikarenakan tidak ada kelas khusus untuk Eun-hye, Jae-sik pun membawa Eun-hye pulang. Setibanya di rumah, Jae-sik mengajari huruf-huruf alfabet supaya Eun-hye bisa berkomunikasi. 일단 아빠부터 해볼까? Yang pertama kali Jae-sik ajarkan pada Eun-hye adalah kata ayah. 동그라미. 붙여. 아야, 아. 그렇지, 동그라미를. Tak lama kemudian, petugas pengadilan datang untuk menyita barang-barang berharga milik Ji-young. 이재용 씨랑은 무슨 관계시죠? Dan ternyata deposit Ji-young yang sudah Jae-sik incar juga ikut disita. Karena Jae-sik mengaku sebagai suami Ji-young, barang-barang Jae-sik juga ikut disita. Keesokannya Jae-sik mendapat kabar salah satu artisnya bekerja pada agensi lain. 이 새끼가 진짜. Karena sedang ada masalah pada pekerjaannya, Jae-sik tak menghiraukan Eun-hye yang sudah menunggunya pulang. Esok harinya, Jae-sik mendapat kabar usaha agensi itu sudah diambil alih oleh kawan lamanya yang bernama Kol-jin, dikarenakan hutang Jae-sik yang sudah menumpuk. 양아치 새끼야, 네가 나한테 이럴 수 있냐? Kol-jin menawarkan Jae-sik untuk bekerja padanya, namun Jae-sik menolaknya. 보면 10년 후에 딱 요꼬라지 된다. Tak terima dengan perlakuan Kol-jin padanya, Jae-sik pun menghajar Kol-jin. Sekembalinya di rumah, Jae-sik yang sedang melihat handphone Ji-young tak sengaja melihat pesan Ji-young dengan bibinya. 돈을 빌려줬어. Mengetahui bibi Ji-young berhutang, Jae-sik segera menuju desa tempat bibi itu tinggal untuk menagihnya. Jae-sik bertanya pada warga desa di sana tapi tidak membuahkan hasil. Sekembalinya di mobil, Jae-sik panik mengetahui Eun-hye menghilang. Beruntung Jae-sik bertemu dengan warga desa yang baik dan menawarkan menginap di balai desa. 사람 찾느라 밥도 못 먹고 다니는 뭐. Jae-sik yang berasal dari kota pun kesulitan ketika disuruh membantu warga di sana. Karena sudah membantu warga desa, Jae-sik diberikan kentang sebagai imbalan. 세상인데 사람한테 일을 시켰으면 일당을 줘야. Eun-hye yang penasaran mencoba kentang itu. 정읍이란 데까지 오긴 왔는데. Menyukai rasa kentang yang baru dicobanya itu, Eun-hye memberikan pada Jae-sik. 그래 진짜. 목 많이 말라? Esok harinya, Jae-sik yang tidak menemukan toko tak sengaja melewati kebun semangka. Jae-sik diam-diam mencuri semangka milik warga, namun Jae-sik tak menyadari ada CCTV yang merekam. Di tepi sungai, Jae-sik dan Eun-hye menikmati semangka yang segar itu. Pemilik kebun pun datang setelah melihat CCTV. Wanita yang bernama Yongju ini pun menyuruh Jae-sik membantunya di kebun semangka sebagai ganti semangka yang telah dicurinya. 아 무거운 게 아니고 이거 막 흔들려. Ketika hujan turun, Eun-hye meminta izin pada Jae-sik untuk mandi hujan. 그래 가자. 응 가. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan keluarga Yongju. 연식하면 안 돼. Saat makan, Eun-hye memberikan makan yang sudah dikunyahnya itu pada Jae-sik. Ayah Yunju memberitahu Eun-hye melakukan itu karena menyayangi Jae-sik. 쓰니까 아마 그 이름 아닐걸?
이 바닥에서 유명한 사기꾼. Sementara itu, Jessica mendapatkan informasi Bibi Jiung adalah seorang penipu yang juga menipu warga desa dan tidak diketahui keberadaannya. 뭐 하세요? Ketika Jessica bertemu ayah Yunju, Jessica merasa ada yang aneh padanya. 뵙습니다. 뭐 찾으세요? Sadar misinya ke desa untuk menemui Bibi Jiung tak membuahkan hasil, Jessica meminta pekerjaan pada Yunju untuk menyambung hidup. 한 8만 원은 하죠. Waktu Eunhae pertama kalinya memegang anak ayam, Jessica menuliskan huruf ayam di tangan Eunhae agar ia mengerti. Dengan kesabarannya, akhirnya Jessica menemukan cara berkomunikasi dengan Eunhae. Ketika Eunhae sedang mencoba baju yang dibuat Yungju, ada orang yang mencari Jessica. Ternyata Koljin yang waktu itu dipukul Jessica datang untuk membuat perhitungan. 당신까지 하나 달고 다니고. Koljin juga mengambil mobil Jessica untuk menebus sebagian hutang Jessica. Ketika kembali ke rumah Yungju, Jessica penasaran dengan apa yang disembunyikan ayah Yunju. Mengetahui wajah Jessica habis dipukul, Eunhae pun merasa khawatir pada Jessica. Pagi harinya ketika Yungju ingin membangunkan Jessica, ia hanya melihat sebuah catatan, sementara Jessica dan Eunhae sudah tidak ada. Jessica memberitahu lokasi uang yang berada dalam tong pada Yunju. 은혜 아빠죠? Jessica berencana kembali ke kota untuk menemui ayah kandung Eunhae. Ayah Eunhae yang tak mau mengurus Eunhae memberikan sebuah amplop pada Jessica, namun Jessica menolaknya. Bingung dengan keadaan dan sudah tak mempunyai uang, Jessica berencana membawa Eunhae ke panti asuhan. Ketika Jessica akan pergi, Eunhae yang merasa Jessica akan meninggalkannya pun mencari Jessica. Jessica yang iba pun kembali menghampiri Eunhae. Eunhae meminta diberitahu siapa namanya. Dan saat Eunhae meminta Jessica menuliskan nama Jessica, Jessica tak kuasa menahan tangis. Eunhae menulis sendiri siapa Jessica bagi dirinya. Eunhae pun menulis kata ayah pada tangan Jessica dan film pun selesai.